selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu setia, yang selalu mengerjakan lebih dari apa yang kita doakan. Sebab itu pagi hari ini mari dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya anugerah Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Mari bersama-sama kita datang berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sebelum kami melangkah, melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami mau datang, memuji menyembah Engkau, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkaryalah Engkau dalam hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari datang bawa penyembahan-Mu yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kau
dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya.
Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu.
Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya padamu percaya. Aku percaya ada mujizat. Nyanyikan pujian ini, bangkitkan imanmu, percaya sampai mujizat terjadi. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada Firman-Mu tidak akan pernah sia-sia. Firman-Mu yang kami dengar tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia di hidup kami. Ajar kami untuk memperkatakan kebenaran firman-Mu setiap saat, setiap waktu. Sebab itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami menanggalkan setiap beban hidup kami dan kami mengarahkan pandangan kami kepada Yesus. Dan kami perkatakan hidup kami diberkati Tuhan, keluarga kami diberkati Tuhan, pelayanan kami diberkati Tuhan. Kami tidak akan takut, kami tidak akan ragu melangkah bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, biar setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Nama Yesus yang ditinggikan. Kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Bapa yang baik dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan ini Tuhan. Tidak ada Allah seperti Engkau. Engkau berkuasa, Engkau berdaulat atas segala sesuatu. Dan itu juga terjadi di dalam kehidupan kami secara pribadi ya Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa segala pergumulan kehidupan kami maupun komunitas kami di mana Engkau tempatkan ya Tuhan. Pertama kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu jikalau Engkau menempatkan kami di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Pasti ada sesuatu yang Engkau inginkan, Engkau rencanakan melalui kehidupan kami ya Tuhan. Maka itu kerjakanlah apa yang menjadi kehendak-Mu melalui kehidupan kami ini Tuhan. Dan kami pasrah sepenuhnya kepada Engkau, biarlah kehidupan kami ini mutlak penuh hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk setiap pemerintahan yang sudah terpilih, yang daripada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa di masa akhir dari jabatan dari Presiden kami Insinyur Joko Widodo Tuhan, kiranya Engkau memberkati beliau Tuhan. Setiap kinerjanya sudah dilakukan Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Maupun Presiden baru kami yang terpilih yang akan melanjutkan kepemimpinan ini Tuhan. Kiranya Engkau bekerja sedemikian rupa di dalam kehidupan mereka, hati mereka Engkau genggam ya Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan berdasarkan kepentingan bangsa ini. Segala kepentingan pribadi, golongan, atau hal-hal lain yang mengganggu
kinerja mereka Tuhan, Engkau biarlah bekerja di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Engkau luruskan jalan hidup mereka Tuhan, dan juga Engkau lindungi mereka. Setiap pemerintahan-pemerintahan yang sudah terpilih yang membantu daripada kepala negara kami ya Tuhan, mulai dari para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, sampai kepada yang terkecil sekalipun Tuhan. Kiranya kuasa Allah bekerja sehingga mereka memaksimalkan hidupnya, mengabdikan diri mereka kepada kepercayaan yang sudah diberikan kepada mereka ya Tuhan. Bapa yang baik di surga, kami juga berdoa untuk perkembangan daripada kekristenan di bangsa ini ya Tuhan. Kiranya orang-orang yang sudah Engkau pilih untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, para penginjil, para hamba-hambamu, pendeta, para guru ya Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupan mereka. Segala apapun persoalan mereka Tuhan, Engkau kuatkan, mampukan, berikan penghiburan ya Tuhan. Kiranya Engkau sanggupkan mereka di dalam melakukan pekerjaan yang Engkau percayakan kepada mereka. Apapun persoalan, kami tidak mengerti apa yang mereka hadapi, namun sebagai sesama orang-orang yang percaya beriman kepada Engkau, kami saling mendoakan, mendukung mereka Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan yang mereka lakukannya Bapa di surga. Terkhusus kami berdoa untuk kota kami tercinta Semarang ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kota ini ya Tuhan. Engkau memberikan lapangan-lapangan pekerjaan di kota ini ya Tuhan. Engkau memberikan keamanan di kota ini ya Tuhan, memberikan kemajuan dari segala segi ya Tuhan, sehingga kota ini menjadi kota percontohan bagi kota-kota lain di bangsa ini ya Tuhan. Bapa yang baik di surga, kami berdoa untuk gerejamu Immanuel Community, khususnya Efrata di tempat ini ya Tuhan. Engkau berkati setiap umatmu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi kiranya Engkau hadir di dalam setiap pribadi mereka. Apapun persoalan mereka, kami percaya bahwa Engkau mengetahui lebih jauh daripada apa yang mereka pikirkan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati segala usaha pekerjaan mereka. Engkau hadir dalam segala persoalan mereka, kuatkan mereka, hiburkan mereka, khususnya dalam kehidupan kerohanian mereka. Mereka tetap berpegang teguh terhadap Engkau, dan itu juga terjadi di dalam komunitas mereka, di dalam berjemaat di tempat ini. Apapun yang terjadi, mereka tetap datang mencari Engkau, beribadah bersama-sama di gerejamu di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Pendeta Hando yang sudah Engkau percayakan menjadi Bapa rohani kami. Kiranya Engkau berkati beliau dalam segala pergumulan apa yang menjadi harapannya secara pribadi, keluarga maupun pelayanan di tempat ini. Kiranya Engkau tolong mewujudkan itu dalam setiap langkah kehidupannya. Tutup bungkus hamba-Mu ini dengan keluarganya dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk segala program yang dikembangkan atau sedang dilakukan di gereja ini, biarlah bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Segala majelis yang sudah Engkau pilih tempatkan untuk menjadi orang-orang yang membantu, mendukung daripada pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau sanggupkan, memaksimalkan mereka di dalam melakukan pelayanan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan pada saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya isi hati-Mu itu akan Engkau sampaikan kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu boleh menjadi pegangan kehidupan kami dalam setiap perjalanan hidup kami, apapun aktivitas kami. Terima kasih, berbicaralah dan kami akan siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi di dalam saat teduh pemuritan pada minggu yang pertama di hari Senin ini dan diawali bulan Juli ini, di mana kita mau belajar sesuatu hal, di mana kita mau belajar tentang perkataan yang baik. Di mana ketika kita memiliki perkataan yang baik akan membuat orang senang dan membuat orang merasa damai dalam kehidupannya. Tetapi ketika kita mengeluarkan kata-kata yang kurang baik, mungkin akan mengakibatkan orang merasa kecewa terhadap perkataan kita. Nah, ketika kita berkata tentang perkataan yang baik, dan tentunya ada perkataan yang tidak baik, yaitu perkataan yang negatif. Perkataan yang negatif merasa kita tidak mampu, kelelahan, putus asa, kecewa, marah, dan hilang pengharapan. Dan itulah akan keluar dari perkataan kita yang mengakibatkan mungkin diri kita sendiri akan merasa kecewa, atau orang lain yang mendengar perkataan kita akan mudah kecewa. Di sini bahwa ketika kita merasa tidak mampu dalam melakukan segala hal, tentu emosi dalam kehidupan kita akan meningkat. Dan disitulah perkataan kita
mungkin tidak bisa dijaga. Tapi ketika kita memiliki hati yang tenang, memiliki hati di mana kita menuruti segala firman Tuhan dalam kehidupan kita, kita pasti akan bisa mengontrol emosi kita dan kita bisa mengatakan dengan baik. Nah, perkataan yang kurang baik ini sering terjadi ketika kita merasa kelelahan, putus asa, atau bahkan ketika kita emosi. Perkataan yang negatif itu akan gampang terucap. Tapi kita mau ketika kita memperkatakan ini dalam situasi apapun, kita mampu menahannya dan kita mampu mengatakan dengan kata-kata yang bijaksana, yang penuh hikmat, yang penuh berkat, dan tentunya yang akan membuat orang merasa damai ketika mendengar perkataan kita. Jangan sampai ketika kita memperkatakan negatif itu membuat masalah dalam kehidupan kita makin bertambah. Tapi ketika kita memulai mengatakan sesuatu dalam kehidupan kita, setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita, setiap emosi yang kita alami saat-saat ini, itu akan selesai. Nah, ketika kita memperkatakan negatif, itu akan membuat kutuk bagi orang lain atau bahkan diri kita sendiri. Contohnya di bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel di padang gurun, dia selalu mengatakan kata-kata yang negatif. Di mana dia selalu mengatakan bahwa tidak ada minum, tidak ada makan. Bahkan lebih enak di tanah Mesir daripada di padang gurun. Padahal di sini bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Nah, tapi disitulah bangsa Israel mengeluarkan kata-kata negatif, perkataan yang tidak baik, dan mengakibatkan Tuhan tidak suka, tidak senang terhadap bangsa Israel. Nah, inilah yang perlu kita tahan atau perlu kita uji coba dalam kehidupan kita. Ketika kita mungkin menghadapi yang namanya emosi, kelelahan, bahkan putus asa atau kecewa sama orang, kita mampu menahan semuanya dan kita mau memperkatakan yang baik. Jangan sampai perkataan yang negatif keluar dalam kehidupan kita. Nah, perkataan positif ini adalah perkataan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Perkataan yang baik ini perkataan berkat, di mana kita mau memberkati orang, kita mau mengeluarkan perkataan yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan kita mau mengucap syukur melalui perkataan kita. Nah, kita mau belajar satu hal di dalam Yakobus 3 ayat yang kedua sampai yang ke-6. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, di sini di ayat ini terlebih dahulu, dua ayat ini mengatakan bahwa ketika kita mampu menjagai perkataan kita dengan sempurna, kita adalah orang yang sempurna bisa mengendalikan tubuh kita. Tapi ketika kita dalam hidup ini perkataan kita keluar yang tidak baik, berarti kita adalah orang yang belum sempurna dan kita tidak bisa mengendalikan tubuh kita. Contohnya kuda ini, dia menggunakan yang namanya kekang pada mulutnya. Nah, alatnya seperti ini Bapak Ibu, di mana dari mulutnya itu dimasukkan kemudian diikat seperti ini. Nah, ketika kuda ini mempergunakan alat ini, tentunya orang yang menungganginya mampu menggerakkan tubuh kuda ini. Kalau harus berjalan ke kiri, mungkin dari mulut tangan kiri si penunggangnya ditarik ke kiri, kuda itu akan membelok ke kiri. Dan sebaliknya, ketika tangan kanan si penunggang ini menarik tali yang dari kanan, kuda ini akan belok ke kanan. Bahkan kalau harus berjalan cepat, kedua tangannya harus diayunkan.
Dan kalau berhenti mungkin harus ditarik dua-duanya. Dan disinilah dimana akhirnya ketika kuda menggunakan kekang ini, dia mampu mengendalikan tubuhnya yang digerakkan oleh penunggangnya. Dan dia tidak lari ke sana ke sini dengan tidak ada tujuan. Nah, inilah yang perlu kita lakukan, di mana kita juga sama menggunakan kekang itu. Di mana ketika kita menggunakan kekang pada mulut kita, maksudnya bukan menggunakan kekang langsung ya Bapak Ibu, tetapi ini ilustrasi di mana kita seperti menggunakan kekang ini. Dan akhirnya kita mampu mengendalikan tubuh kita dan perkataan kita pun kita bisa jaga dengan baik. Nah, kemudian di ayat yang keempat dikatakan, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Nah, kita lihat, mungkin ada Bapak Ibu yang sudah pernah naik kapal. Kapalnya besar, tapi cuman dikemudikan dengan setir yang kecil. Dan itu bisa membuat kapal ini ingin kemana? Ke kanan, ke kiri. Dan mungkin tentunya ketika angin keras, kapal itu bisa dikendalikan oleh jurumudi itu. Nah, itu seperti dalam kehidupan kita. Angin keras menggambarkan bahwa kehidupan kita mungkin membuat ada orang yang membuat kita marah, ada orang yang membuat kita kecewa, kita mungkin kesal, dan akhirnya meluap-luap emosi kita. Dan dari perkataan kita lah keluar kata-kata yang tidak bagus, kata-kata yang negatif, dan akhirnya membuat orang mungkin sakit hati dengan perkataan kita, dan kita pun merasa bersalah akan ucapan kita. Tapi kita perlu yang namanya kemudi itu, yaitu lidah kita, dimana lidah kita mampu yang namanya mengatur segala sesuatu, agar perkataan kita kembali lagi mengatakan kata-kata yang baik dan kata-kata berkat itu. Kemudian lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, disinilah bahwa kita pernah tahu bahwa api sekecil apapun bisa membakar hutan yang besar dan mengakibatkan habis semua. Beberapa tahun lalu, di tahun 2001, pernah ada seorang pengemudi mobil. Dia sedang merokok. Kemudian dia tidak sengaja rokok itu dibuang keluar mobil, dan akibatnya mengakibatkan hutan yang luasnya sampai 4.000 hektar dan beberapa rumah harus terbakar karena api kecil itu. Kalau dibilang rokok itu tidak mengeluarkan api yang besar, dia cuma serpihan api saja, tapi bisa mengakibatkan kebakaran. Nah, sama seperti lidah kita. Lidah kita itu ibaratkan api. Kata yang keluar kecil bisa mengakibatkan orang terberkati, atau sebaliknya menjadi kutuk buat mereka, menjadi sakit hati untuk mereka semuanya. Nah, kita perlu menjaga perkataan kita dengan baik. Saya punya pengalaman seperti ini Bapak Ibu. Ini waktu saya masih kecil, mungkin kelas 5 atau kelas 6 SD. Dulu kalau perkataan saya itu tidak bisa dijaga Bapak Ibu. Nah, ketika saya tidak bisa menjaga perkataan saya, apapun yang keluar dari mulut saya itu kayak nggak disaring seperti itu, asal ceplos-ceplos saja seperti itu. Nah, pada waktu itu kayak saya waktu masih SD, saya kan tentunya sukanya bermain ya, namanya anak-anak.
Ketika saya bermain dengan teman-teman di perumahan saya pada waktu itu di Pekalongan, kita sering bermain setiap harinya, entah bermain bola atau saya bermain ke rumah dia ataupun ke rumah saya, dan banyak hal yang kita lakukan. Nah, tapi ketika kita bermain, saya itu selalu mengatakan seperti ini. Kamu tuh bodoh, jangan seperti itu. Kamu tuh bodoh, jangan melakukan seperti ini. Saya selalu mengatakan itu setiap bermain. Nah, mungkin pada waktu itu orang tua dari teman saya itu mendengar perkataan itu. Awalnya saya didiamkan saja. Dan kemudian ketika saya main ke tempatnya dia, saya lupa juga. Nah, saya memperkatakan itu lagi. Kamu tuh bodoh, jangan ngelakuin seperti itu. Disitulah orang tuanya marah. Beberapa orang tua keluar dari rumahnya menasihati saya. Devin, kamu tuh jangan pernah mengucapkan seperti itu. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata itu. Itu mengakibatkan orang akhirnya mendapatkan yang namanya kutuk. Nah, perkataan itu akhirnya Bapak Ibu sampai hari ini selalu mengiang di pikiran saya. Dan tentunya perkataan itu, masukan itu, nasihat itu membuat kehidupan saya berubah. Dimana sampai hari ini kata-kata itu tidak pernah keluar dalam mulut saya lagi. Apalagi untuk mengatain orang atau bahkan diri saya sendiri. Saya tidak pernah mengatakan itu lagi. Nah, disinilah kita mau yang namanya belajar melalui perkataan yang kita ucapkan. Apakah perkataan yang kita ucapkan sudah menjadi berkat untuk orang lain, ataukah bahkan menjadi kutuk untuk orang lain? Dulu banyak anak-anak muda sering mengatakan, nggak tahu kalau di Semarang pernah booming apa enggak ya, kalau di Pekalongan tuh pernah Bapak Ibu mengatakan seperti ini, aku lopo, aku lopo seperti itu. Nah, dia seakan-akan membuat kutuk untuk dirinya sendiri, bahwa dirinya lopo ataukah bodoh, seperti itu dalam kata lainnya. Nah, akhirnya ketika orang-orang banyak mengatakan itu, anak-anak muda, kita nasihati, kamu tidak boleh mengutuki dirimu sendiri melalui perkataanmu, tapi kamu bisa mengatakan perkataan yang baik dalam kehidupan kita. Kamu pintar, kamu pandai, dan kamu menjadi anak yang luar biasa. Nah, kata-kata itulah yang harus kita keluarkan ketika kita mungkin membilangi pada anak-anak, agar anak-anak terberkati oleh perkataan kita. Dan kita juga melalui perkataan itu kita sedang mendoakan anak kita. Melalui perkataan ini pun kita bisa menjadikan orang sakit hati. Beberapa waktu lalu di salah satu kota di Indonesia, kalau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar beritanya, beberapa waktu lalu saya melihat berita, ada satu debt collector, Bapak Ibu. Nah, penagih utang. Dia mencoba menagih utang salah satu nasabahnya. Nah, nasabah ini sering mengambil utang yang begitu sangat besar, di mana dia untuk bermain judi online. Nah, seperti itu. Sekarang kan masih booming ya Bapak Ibu, judi online. Nah, debt collector ini satu hari mencoba untuk menagih utang di nasabahnya, karena utangnya sudah sangat banyak. Ketika dia menagih, ada salah satu ucapannya yang membuat nasabahnya ini marah dan akhirnya membunuh debt collector ini. Kata-katanya adalah seperti ini, ya sudah, kalau begitu istrimu untuk aku aja. Nah, dari perkataan inilah nasabah itu akhirnya dia memiliki sakit hati dan memikirkan gimana caranya untuk bisa membunuh debt collector ini. Dan akhirnya debt collector ini diajak untuk ke tempat saudaranya agar dia bisa mengambil uangnya itu, tapi nggak sampai di situ dia sudah dibunuh. Nah, dari perkataan inilah membuat orang sakit hati dan akhirnya naik darah dan naik pitam, di mana dia akhirnya membunuh seseorang. Firman Tuhan mengatakan bahwa
mulut bibir kita ketika kita tidak bisa menguasai akan mengakibatkan kesalahan yang sangat fatal. Nah, di sini ada salah satu cerita. Bapak Ibu tahu ini ada paku dan ada beberapa lubang yang sudah pernah dipaku dan kemudian dicabut. Satu ketika satu keluarga memiliki anak kecil. Nah, anak kecil ini suka yang namanya memperkatakan hal-hal yang membuat orang sakit hati. Orang tuanya ini mendidiknya dengan cara yang berbeda. Ketika tahu anaknya suka memperkatakan hal-hal yang negatif, orang tua ini menyuruh anaknya yang kecil ini untuk memaku pagar yang ada di belakang rumahnya. Ketika satu hari anak kecil ini memaku dan melakukan perintah orang tuanya, dia memaku sebanyak mungkin sekitar 45 paku yang dia lakukan. Hari kedua mulai dia lakukan lagi, hari ketiga mulai melakukan lagi. Ayahnya sedang mendidik anak ini yang tidak bisa mengontrol perkataannya. Dan beberapa hari kemudian ayahnya ini untuk meminta kepada anaknya untuk mencabut paku ini. Nah, ketika paku ini dicabut, beberapa paku sudah dicabut dan akibatnya terjadilah lubang-lubang seperti ini. Nah, ketika lubang-lubang ini sudah sangat banyak, ayahnya memperkatakan seperti ini. Nah, coba kamu pikirkan, perkataanmu itu seperti paku yang kamu sudah paku beberapa hari ini. Sangat tajam, sangat keras, dan sangat dalam. Kalau kamu memperkatakan perkataan yang negatif terus-menerus, akan terjadi seperti paku-paku yang sudah dicabut. Kenapa ya emangnya? Coba kamu pikirkan, ketika paku yang sudah kamu palu, kemudian kamu cabut, akan seperti ini, memiliki bekas lubang. Dan lubang itu tidak akan hilang. Nah, begitupun ketika kamu melakukan sesuatu hal di mana ketika kamu memperkatakan hal-hal yang negatif kepada orang lain itu akan tertusuk seperti paku yang sudah kamu palu. Tapi kemudian ketika dicabut akan memiliki bekas di mana dia mungkin tidak bisa menghilangkan dari perkataan kamu yang sudah diucapkan tadi. Nah, dari sinilah bekas-bekas itu akan ada dalam kehidupannya dan akan teriang-iang terus-menerus. Akhirnya anak kecil ini mulai sadar. Oh, seperti itu. Terus anak kecil ini bertanya lagi sama orang tuanya, terus saya harus gimana, Pak? Kamu harus memperkatakan berkat. Kamu harus memperkatakan seperti firman Tuhan yang Tuhan ajarkan, di mana paku yang sudah dipalu ini tertanam buat kehidupan mereka dan tidak meninggalkan bekas atau luka dalam kehidupan orang lain. Nah, anak kecil ini pun mulai sadar dan akhirnya kehidupannya pun mulai berubah. Nah, inilah Bapak Ibu, ketika kita memiliki perkataan yang baik, akan meninggalkan bekas yang baik juga untuk orang lain. Dan bahkan orang lain akan menjadi senang terhadap kehidupan kita. Karena apa yang kita katakan itu semua berasal dari Tuhan dan menjadi berkat untuk kehidupan kita dan bahkan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, di sini ada gelas di mana ada berisi air. Ada air yang kotor dan air yang jernih. Nah, kita ibaratkan gelas ini. Dan air yang ada di dalam gelas ini adalah setiap perkataan yang kita ucapkan. Kalau
kalau kita sering yang namanya memperkatakan berkat, memperkatakan firman dalam kehidupan ini dan kita bagikan kepada orang lain, air yang jernih ini akan terus penuh melalui gelas ini. Dan tentunya akan meluap-luap, dan ketika meluap pun airnya tetap jernih. Berbeda dengan air yang kotor. Kalau kita sering memperkatakan hal-hal yang negatif, yang tidak baik, tentu air yang keluar dari gelas ini pasti keluarnya adalah air yang kotor juga. Nah, inilah dalam kehidupan kita. Kalau kita sering mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, tentu dari dalam hati keluar dari mulut kita itu kata-kata yang baik. Tapi kalau hati kita mungkin sukanya marah-marah, tidak bisa mengontrol emosi kita, keluar dari mulut kita air yang kotor ini. Nah, kita mau yang mana Bapak Ibu? Mau yang air bersih atau air yang kotor? Tinggal itu pilihan kita sendiri. Tinggal itu gaya hidup kita. Kita selalu memperkatakan berkat atau kita selalu memperkatakan kutuk. Nah, dari ilustrasi ini kita mau menjadi seseorang dengan hati yang tenang, hati yang bersih seperti firman Tuhan, dan kita mampu mengeluarkan apa yang keluar dari perkataan kita adalah perkataan yang positif. Nah, ayat terakhir di Amsal 21 ayat ke-23 mengatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Nah, ketika kita memelihara mulut kita dan lidah kita dengan baik, tentunya kesukaran dalam kehidupan kita mampu kita lewati. Tapi kalau kita inginkan kesukaran dalam kehidupan kita, gampang Bapak Ibu. Kita tidak usah memelihara mulut dan lidah kita. Udah kita memperkatakan kata-kata yang buruk, dan akhirnya orang-orang akan tidak suka sama kita. Tapi kalau orang mau menjadi suka terhadap kita, kita harus memelihara mulut dan lidah kita. Saya pribadi seorang yang kalau bisa dibilang Bapak Ibu, ketika saya menghadapi tekanan dari orang lain, saya akan meluap dengan sesuatu perkataan yang mungkin membuat orang sakit hati. Dan ternyata ketika dulu saya masih kuliah, saya pernah yang namanya dites seperti itu Bapak Ibu. Tes kepribadian saya. Saya memang orangnya ketika saya ditekan banyak orang, saya diam. Saya terlebih diam. Tapi saya merasa tidak kuat, meluaplah perkataan keluar dari mulut saya. Dan perkataan yang saya keluarkan itu sedikit, tapi bisa menyakiti perasaan orang. Nah, sampai hari ini itulah yang perlu saya jaga. Karena dari perkataan saya itu mungkin bisa menyakitkan orang, dan mungkin orang tidak akan suka terhadap saya. Tapi saya terus belajar ketika dalam tekanan apapun yang orang mungkin membuat saya tertekan, saya akan diam dan menutup mulut saya. Karena saya menghindari kesukaran ini. Saya ingin memelihara mulut dan lidah saya dengan baik. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar di mana kita mau memelihara mulut dan lidah kita, agar apa yang keluar dari mulut dan lidah kita ini keluar perkataan berkat, keluar perkataan yang baik, dan bisa memberkati banyak orang di sekitar kita. Dan pada pagi hari ini kita mau nyanyikan satu lagu, di mana lagu ini adalah lagu sekolah minggu. Mungkin dari Bapak Ibu kurang ada yang tahu, tapi lagu ini sangat memberkati saya ketika saya mengajar dalam anak-anak. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam
percaya padanya. Bahwa lagu ini mengatakan mata kecil, mulut kecil, tangan kecil, bahkan kaki kecil yang kita miliki akan melakukan perkara yang besar di dalam Tuhan, yang tak pernah dibayangkan oleh kita, yang tak pernah timbul dalam hati kita. Itulah yang Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang percaya padanya. Maka dari itu Bapak Ibu, mulai hari ini, melalui perkataan kita, melalui lidah yang kita ucapkan, bisa memberkati banyak orang yang ada di sekitar kita melalui perkataan berkat atau perkataan firman. Dan tentunya perkataan yang kita ucapkan ini membangun untuk kehidupan orang lain. Terima kasih Tuhan. Yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku, sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, minggu yang baru, untuk kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Memberkati semua yang sudah melayani hari ini, khususnya Bapak Devi yang sudah sharing firman. Pakai hidupnya untuk menjadi saluran berkat-Mu makin dahsyat. Kami menyerahkan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu yang baru ini, kiranya kami boleh mengalami kebaikan Tuhan, menyaksikan pertolongan Tuhan, dan menikmati berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan dalam hidup kami. Kami percaya segala sesuatu baik bersama Tuhan. Kami masuki hari dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.